Oke, kita review ulang tadi, di mana kita tadi berangkat menuju jalur yang langsung menanjak di sebelah kanan itu, dan kita pulang lewat jalur yang kiri, jalur memutari punggungan bukit. Nah, ini ada bunga trompet, salah satu jenis tanaman yang banyak kita jumpai di ketinggian 1000 mdpl ke atas. Karena saya bukan pakar flora, jadi dari pengalaman tanaman tersebut enggak sedikit kita jumpai, juga di lereng-lereng gunung yang lain di sekitaran Jawa. Mungkin bisa kalian komentar di bawah bagaimana dengan vegetasi di semangat tuh manis ya. Mau gunung kudu ya kok lek meneng jogido kayak robot dikira sombong. Mentang-mentang wong wit ae lho awake dhewe nyopo. Ayo. Mentang-mentang kita berpapasan dengan si manis, jadi kita kasih semangat. Good looking kalau sekarang bilang. Oke, kita menikmati jalan turun yang mana pemandangannya nggak kalah dengan di puncak, apalagi ini sore hari, dimana kita akan memasuki golden moment istilahnya, cahaya matahari sore yang cerah banget. Cocok untuk kita nikmati baik secara visual, kamera maupun video. Bener iso muncak tapi tembok ya toh. Ternyata malah alhamdulillah gak rugi. Gak rugi melaku toko hotel mau. Tapi ya lek gak ngono gak pemanasan mlaku. Ya. Iki lumayan nyerimpeti lho jalan ini. Lho, jare sapa gak nyerimpet deh. Kayak lali jamane nang Coban Pelangi. Wagir iki mudhun. Bedane cuacane ampun. Pas kabut geni. Tembok iki. Pemandangan sore hari masih pemandangan yang sama, tapi buat kalian yang udah jenuh dengan kehidupan dan pemandangan di kota, kira jenuh kehidupan duniawi. mau auto pindah alam kan. Ini bukan pemandangan sehari-hari yang bisa kita nikmati, dan salah satunya dengan ke Buduk Asu. Lumayan loh, ini langsung garing loh. Iyalah percaya. Rekon nih lambine. Terus dia trekking rekon nih kan. Tuh ada yang bikin testimoni dengan manset. Katanya kaos lengan panjang ya. Tambun. Ono kupluke. Ya, kalau istilahnya itu dry fit. Jadi pertama lekas kering, kemudian walaupun basah itu nggak bikin nyeri di kulit. Jadi pakaian bahan seperti itu memang cocok untuk kegiatan outdoor, utamanya untuk mendaki. Walaupun yang hanya setengah atau 1 jam itu, kalau kita salah memilih, salah memakai
baju atau kaos itu akan menyiksa. Dan hal itu dalam keadaan tertentu, dalam interval tertentu itu bisa membahayakan. Salah satunya kasus-kasus hipotermia atau level yang lebih tinggi itu seperti hipoksia itu juga berawal dari pakaian. Kenapa? Karena dalam cuaca ekstrim, maksudnya dingin, pakaian yang basah, jika dia bikin ke kulit itu terasa dingin, berarti secara pelan-pelan suhu tubuh kita akan menurun dan kita sering nggak menyadari, terutama waktu trekking, entah itu naik ataupun turun, dan tanpa sadar dia akan mulai dihinggapi hipotermia. Dan apa itu hipotermia? Itu salah satu penyakit gunung, istilahnya mountain sickness. Ada banyak jenis. Ada jalan enak malah milih yang sulit, bro. Ada jalan tanah, ngapain milih jalan batu? Ya, kembali ke soal penyakit gunung. Hipotermia ini bisa kalian googling ya untuk lebih detailnya. Ini salah satu penyakit gunung yang paling ringan, tapi dan otomatis juga paling sering menyerang pendaki, terutama pendaki pemula. Jadi poinnya, pastikan kita menggunakan pakaian yang tepat. Jadi jika kaos, pastikan itu jika basah itu nggak mudah dingin. Jadi dengan kata lain, salah satunya itu dengan kaos-kaos atau bahan kain yang sintetis. Kalau kaos itu dry fit, kalau katun itu salah satunya. Biasanya kalau katun untuk celana itu ripstop itu, atau cordure juga bisa. Kalau parasit enggak kita sarankan ya, seperti jaket-jaket parasit itu yang tipis-tipis itu mungkin untuk pendaki yang udah terbiasa masih oke lah, karena dia tahu bagaimana menjaga suhu tubuhnya, walaupun tetap itu enggak disarankan. Jadi sebaiknya mending kita kalau nggak punya pakaian yang memadai, minimal rangkap lah. Jadi istilahnya itu kainnya atau bahan pakaian kita itu breathable, artinya bisa bernafas. Keringat kita bisa keluar, jadi cepat kering, tapi juga angin nggak mudah masuk, karena di sanalah yang sering jadi penyebab awal hipotermia. Oke, kita lanjut dulu. Mungkin kalau kalian hanya melihat di video, kok pemandangannya gitu-gitu aja bang? Iya, kalian lihat di video, coba kalian jalan sendiri, asiknya nggak bisa diungkapkan. Mau turun juga mbak? Ya. Oke. Tuh cewek-cewek pada turun karena udah sore. Ngap, tadi nggak nanya tiket untuk bermalam, untuk camping? Enggak, podo ae. Sama aja. Podo ae. Oh, podo ae.
Kayak podo ndek tikate podo. Ya, Pokoknya ngomong nginep apa enggak. oh gitu. Pokoknya yang penting ngomong. Lek kate nginep seminggu ya kan ya enggak mungkin toh. Heeh. Paling ya Ya, 1 hari 2 jadi malam. istilahnya 2 hari 1 malam. istilahnya flat rate, mau kita cuma ke puncak sebentar atau mau camping atau bahkan mungkin mau jadi penduduk Budukasu, yang penting ngomong. Oh, sejarah Budukasu. Oh, untuk ayah lek kono ya. Hmm, 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 Apa versi curhat ya apa? Kesan-kesan. What? Curhat? Apa yang mau dicurhatin? Kesan-kesannya Budukasu. Selama perjalanan hingga turun. Imho, in my humble opinion, Engko ae ndek warung. Ndek warung karo ngopi. Lapos sing ngenteni nang warung. Karo Sini lah ngap, temenin kita ngobrol. karo jajal mik anyar. Kan type C ya. Tak bawa apa enggak dari mikir. Oke. Perjalanan turunnya ya sebagaimana biasanya. Rata-rata hukum alamnya kalau naik terasa lama, kalau turun terasa cepat. Tapi mengingat jalurnya yang lurus turun, sepertinya enggak selisih jauh. enggak sekali lagi, kita nggak bisa melihat alam itu hanya dari video ya. Jadi kita harus merasakan sendiri karena sensasinya tetap aja beda. Kecuali buat kalian yang udah biasa mendaki gunung pasti punya imajinasi, apa ya, bisa merasakan, punya feel gimana sih ini trek maupun puncak Budukasu Jalan enak mah. atau lawangan atau manapun. Tapi buat kalian yang hanya ingin refreshing, healing, tetap nggak ada salahnya main ke sini. Itu Mbak Ijaber tadi, itu 4 dari sekian banyak yang naik maupun turun, dan mereka rela jalan kaki dari warung apa tadi, warung terakhir dimana kita harus parkir sepeda motor, dan kita harus melanjutkan jalan kaki. Kecuali mau bawa trail masih bisa melewati jalan yang kita lihat sekarang ini. Kalau pakai sepeda biasa eman lah, mending jalan kaki aja. Toh kalau dari warung tadi sampai ke puncak Budukasu itu 1 jam sampai paling lama 3 jam. 3 jam itu kalau aliran jalannya sebentar, minumnya 10 kali, jalannya sebentar, makannya 5 kali. Sayangnya sini semilir anginnya nggak bisa dirasakan kalau di video, tapi buat kami sensasinya enak, sejuk banget. Sungguh indah pemandangan sore ini. Matahari cerah banget, dan kita lagi-lagi beruntung banget bisa mendaki hari ini, yang harusnya kita rencanakan kemarin. Dan cuacanya memang pengertian ya, kemarin itu mendung dan sedikit hujan. Giliran kita naik sekarang cerah pakai banget.
bahkan sampai sore. Berapa hari terakhir di sekitaran pegunungan Arjuna Ulirang itu diselimuti mendung, bahkan diselingi hujan walaupun nggak terlalu deras. Baru hari ini bisa cerah banget. Jadi kami sarankan kalau mau ke sini, inilah saatnya yang bagus. Dan juga mumpung liburan sekolah ya Bang ya. Kita nggak merekomendasikan ini untuk wisata keluarga karena aksesnya, medannya, kecuali kalian memang keluarga pendaki, oke lah. Untuk usia 50-60 ke bawah masih oke. Untuk orang tua kasihan lah kalau kita jalan kaki dari bawah, itu belum termasuk yang menanjak tadi. Jalan kita masih panjang. Lagi-lagi kita melihat dari kejauhan kota kecamatan Singosari, dan di sebelah kiri tapi kurang terlihat itu adalah kecamatan Lawang. Sekali lagi mengingatkan, di sini jangan pakai sandal karena bukan hanya masalah medannya yang mungkin licin atau enggak ramah buat kaki, tapi juga karena solnya terlalu tipis. Berarti lumayan capek jika harus jalan kaki di jalan seperti ini. Yang jelas, oh ya mungkin ada yang terlewat. Sekali lagi untuk logistik, jika ingin camping di Budokasu, pastikan kalian bawa air yang cukup. Karena kalau kehabisan air juga mikir-mikir mau turun mau naik lagi, walaupun hanya setengah jam. Cuacanya cerah banget. Jalani aja. Coba kita bisa pesan Grab di sini. Grab sesuai titik ya Pak ya. Ya, titiknya Budokasu. Kita terus berjalan turun, kemudian ketemu dengan area hutan produksi, di mana di sini hutan yang baru ditebang, udah lama ini tapi kelihatannya. Artinya kita sudah dekat dengan warung start parkir sepeda motor. Yang sayangnya kita infonya kurang. Jadilah kita jalan kaki dari Wonosari ke warung Pak Jari tersebut. Tapi nggak terlalu jauh kok, hanya setengah jam aja. Dan jalannya juga masih cukup beradab.
Di depan kita akan bertemu dengan jalur persimpangan. Entah ini kalau nanti kita lihat ya sebentar lagi. Ini kalau ke kanan kita kurang tahu ini jalur kemana, tapi yang jelas juga ke arah bawah, maksudnya ke pemukiman sekitaran Desa Toyomerto, desa terakhir sebelum kita memasuki kebun teh Wonosari. Dan kita kembali turun ke jalur yang kiri. Di sepanjang jalan masih banyak bekas event mountain trail, apalah sebutannya, lomba lari gunung. Kita ambil jalur kiri lagi. Yang tadi waktu kita berangkat kita sebut jalannya menanjak banget karena memang kita melewati sungai. 10 menit ke depan, 5-10 menit ke depan kita udah sampai di warung Pak Jari. Anginnya cukup sepoi-sepoi, suaranya lumayan kencang karena gesekan daun pepohonan. Ini turunan. Kita sekarang menuruni. Yang tadi siang kita menanjak. Ya beginilah turunannya, karena memang melewati sungai. Cahaya matahari nggak menyentuh sampai ke bawah, saking terjalnya jalan ini. Ya hanya tanjakan kecil, tapi buat yang belum terbiasa dengan outdoor ya ini udah nafas kuda ini. Kecil-kecil cabai rawit. Jadi kita juga mengedukasi, kalau untuk camping atau rekreasi outdoor seperti ini, pastikan kita bawa perlengkapan logistik, apapun yang kita kenakan dan melekat di kita itu oke. Itu benar-benar efisien, nggak perlu bawa barang-barang yang nggak perlu. Kenapa sih nggak perlu itu? Karena barang sekecil apapun itu kalau untuk jalur yang menanjak, itu kerasa nanti beratnya. Kalian nanti akan tahu. Contohnya jalur kecil seperti ini. Jadi nggak perlu bawa, misalkan bawa tip kompo, bawa speaker aktif, atau mau bawa laptop kali. Bener-bener seperlunya aja, karena beban 1 gram, 1 on, 1 kilo itu akan sangat terasa
buat yang belum terbiasa mendaki atau melewati jalan-jalan menanjak seperti ini. Oke, akhirnya kita sampai juga di warung Pak Jari. Kita istirahat sejenak. Oh ya, monggo duluan. Semangat Mas. Hari mulia Pak. Entah sing off. Setelah kita beristirahat sejenak di warung terakhir, warung Pak Jari, wis mau tak jelas mau bolak-balik. Kita melanjutkan perjalanan untuk ke perkebunan teh Wonosari, yang juga salah satu destinasi wisata alam terbaik di Kabupaten Malang, di mana kita parkir sepeda di sana. Dan juga karena kurang update-nya info yang kita dapatkan, padahal seharusnya sepeda motor bisa kita bawa sampai ke warung Pak Jari tadi, yang mana nggak perlu memasuki kebun teh Wonosari, tapi bisa langsung dari Desa Toyomerto. Untuk Desa Toyomerto sendiri itu cukup mudah. Jadi kalau dari Jalan Raya Malang Surabaya, kalau dari arah Malang, setelah dari Kostrad, itu kita sampai di pertigaan Songsong, belok kiri dan tinggal lurus sampai sekitar berapa kilo tadi, sekitar 2 kiloan. Lalu nanti ada petunjuk untuk belok kiri, dan sepeda motor tersebut bisa diparkir di warung Pak Jari dengan tarif 5.000 untuk per hari, dan untuk menginap per malam itu 20. Jadi maksudnya kalau kita menginap ya kita cukup bayar 20. Kalau hanya sehari saja, kita tektok istilahnya, yaitu 5.000 saja. Oke. Sambil turun kita lagi-lagi menikmati pemandangan kebun teh. Udaranya sangat sejuk, apalagi ini udah sore. Waktu menunjukkan pukul 16.30. Mungkin sambil turun kita bisa menikmati sunset, yang mungkin lebih baik kalau dilihat dari warna wisata, wisata Wonosarinya sendiri, karena di sana kebun tehnya lebih flat, rata. Kalau di sini masih berbukit-bukit ya. Tuh. Oke, kita udah dekat sama kebun teh Wonosari. Ini udah di depannya tikungan terakhir.
Sebenarnya kalau tadi kita mau bawa sepeda ke sini juga bisa, cuma sesekali nggak bisa buat boncengan karena berapa ruas jalannya tergolong barbar. Atau sayang tadi nggak tak shoot di mana jembatan kita bisa sedikit memutar. Mungkin sekarang sekitar pukul 5 ya. Setengah 5. Hah? Setengah 5. Lebih ngap. Setengah 5. Setengah 5. Ya maaf. Emang jam 4. Tapi karena ini daerah gunung, di mana matahari sudah sunset duluan daripada di dataran rendah, jadi hari mulai gelap. Cahaya matahari udah tipis-tipis, hanya di ketinggian yang masih terekspos. Oke, alhamdulillah sampai di peradaban tempat parkir. Mungkin untuk konten Buduk Asu dan sekitarnya cukup sampai di sini dulu. Alhamdulillah cerah bro. Next kita cari lagi pemandangan alam yang lebih luar biasa dan semoga cuaca cerah. Oke, terima kasih atas support selama ini buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.